Masa-masa orientasi di SWI sungguh sangat berkesan bagi kami. Bukan hanya karena kami mendapatkan pengajaran dan perkenalan tentang WEK, tetapi kami juga banyak mendengar cerita dan kesaksian dari para ULB yang melayani di berbagai negara. Cerita perjuangan iman mereka sungguh menguatkan kami dan menambah semangat dalam masa orientasi kami. Kami juga memiliki waktu bersama keluarga yang lebih banyak karena dapat melakukan aktivitas bersama di tempat yang sama. Sehingga ini bagaikan air sejuk dalam pernikahan kami. Karena sebelumnya kami melayani di tempat yang berbeda dengan kesibukan masing-masing. Selesai MO, kami kemudian kembali ke Jakarta dan bergumul mendoakan gereja pengutus dan pendukung. Sebelumnya, seorang teman merekomendasikan kepada kami sebuah gereja yang menurut beliau berprospek untuk menjadi gereja pengutus kami. Penjajakan dan pendekatan pun dilakukan dan menunjukkan titik terang. Setelah itu, disusul dengan komunikasi yang intensif dari SWI dengan beberapa kali pertemuan bersama gereja. Puji Tuhan, akhirnya gereja GBI City of Love bersedia untuk dipakai Tuhan menjadi gereja pengutus kami. Dan kami diberikan waktu kurang lebih 5 bulan melayani di sana sekaligus untuk mengenal gereja dan jemaat sebelum kami berangkat ke ladang misi. Hari yang kami nanti-nantikan pun tiba. 15 Januari tahun 2020, ibadah pengutusan diadakan di gereja GBI City of Love. Dihadiri beberapa teman serta perwakilan dari SWI, juga mama saya yang belum percaya Yesus hadir ikut mendoakan kami. Saya sungguh sangat terharu melihat tangan Tuhan bekerja menolong kami langkah demi langkah. Dan saya boleh berkata bahwa semua ini hanya karena anugerahnya. Ketika waktu keberangkatan kami ke ladang misi tiba, mama dan adik saya serta beberapa orang dari gereja ikut mengantar kami sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Kami merasakan kegembiraan yang luar biasa, walaupun harus berpisah jauh dengan keluarga besar. Berangkat bersama dengan salah satu keluarga misionaris yang juga akan ke Guinea-Bissau untuk pertama kalinya membuat perjalanan jauh menjadi semakin seru. Bagaimana tidak? Ketika kami masih di Bandara Soekarno-Hatta, kami mendapat informasi bahwa pesawat yang kami tumpangi mengalami keterlambatan, sehingga pihak penerbangan akan memberikan kompensasi menginap di hotel gratis selama 1 malam di Dubai. Sontak suami dari teman kami berkata, "Syukur dong, puji Tuhan bisa menginap gratis di Dubai." Tetapi dia tidak tahu bahwa tiket kami tidak terkoneksi antara Emirates dan Air Maroko, sehingga keterlambatan penerbangan akan menghanguskan tiket kami dari Maroko ke Guinea-Bissau, dan kami harus membeli tiket yang baru untuk sampai ke Guinea-Bissau. Sampai di Maroko, kami terkendala di bagian imigrasi. Pihak imigrasi tidak mengizinkan kami untuk keluar dengan alasan yang kurang jelas. Sebenarnya kami tidak perlu keluar jika tidak terjadi keterlambatan penerbangan dari Jakarta. Namun karena ada keterlambatan, jadi tiket kami hangus dan kami harus mengurus segera setelah tiba di Maroko. Alasan inilah yang membuat kami harus keluar. Tidak ada satupun dari kami yang bisa berbahasa Prancis dan saya hanya tahu hanyalah hello dan terima kasih banyak. Lama kami terkendala di imigrasi, bingung harus bagaimana. Namun menjadi penghiburan saat melihat anak-anak kami yang walaupun sudah 2 hari dalam perjalanan, tetapi kelihatan tenang, malah ada yang bernyanyi. Satu jiwa lagi, satu jiwa lagi. Benar-benar satu penghiburan bagi orang tuanya yang sedang dalam kebingungan. Dan akhirnya setelah beberapa kali kami mencoba, kemudian kami diizinkan melewati imigrasi dan segera mengurus tiket yang baru. Tetapi karena sudah tidak ada lagi penerbangan ke Guinea-Bissau pada hari itu, akhirnya kami harus menginap semalam di hotel. Sudah terbayang di benak kami, berapa lagi yang harus kami keluarkan untuk membayar hotel, taksi, dan tiket untuk 3 orang. Tetapi itu adalah harga yang harus kami bayar
untuk sebuah pembelajaran agar kedepannya harus lebih berhati-hati dan teliti dalam membeli tiket. Puji Tuhan, setelah mendapatkan istirahat semalam, akhirnya tiba saatnya kami menuju ke Tanah Perjanjian. 4 jam penerbangan dari Maroko ke Guinea-Bissau, dan akhirnya kami tiba di Bandara Osvaldo Ferreira, Guinea-Bissau. Dijemput oleh 2 rekan dari Indonesia. Kami sungguh bersyukur, di waktu yang tepat Tuhan membawa kami untuk dapat melihat sebuah tempat yang sudah sekitar 12 tahun kami doakan. Ketika masih lajang sampai menikah, bahkan sampai memiliki anak. Dan Tuhan membawa saya ke sana. Bukan hanya sendirian, melainkan bersama keluarga. Terpujilah Tuhan yang sudah setia, yang rencananya begitu sempurna, dan yang mengontrol setiap waktu dan segala sesuatu. Seperti yang Dia katakan, lihatlah, Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Wahyu 3 ayat 7.